Assalamualaikum teman-teman separuh dosen. Kemarin kita udah bahas 3 hal penting banget. Yang pertama, problema dasar ekonomi, alias masalah manusia yang dari dulu gak selesai-selesai, mau banyak, uang sedikit. Terus yang kedua adalah sistem kapitalis yang katanya bebas tapi kadang bikin bebas merana. Yang ketiga ada sistem sosialisme yang mau adil tapi sering berakhir sama-sama susah. Dan diantara semua itu ada kita mahasiswa yang cuma pengen ngerti materi dosen tapi malah merasa kayak lagi baca manuskrip kuno dari Atlantis. Tenang, hari ini separuh dosen hadir buat menyelamatkan otak kalian dari kemalangan itu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Kenapa sih ekonomi itu rusaknya bukan di produksi tapi di distribusi? Jadi gini, kalau produksi itu ibarat masak mie instan, gampang. Yang ribet itu pas mau bagi-bagi, siapa dapat mie, siapa yang dapat kuah, siapa yang dapat topping telur. Nah, di dunia nyata lebih parah lagi. Manusia bikin barang dan jasa bukan cuma buat dirinya sendiri. Kebanyakan barang atau jasa justru buat orang lain. Aktivitas ekonomi paling besar adalah transaksi, jual beli, sewa, hutang, pinjam, barter, dan lain-lain. Dan justru transaksi ini yang bikin masalah. Konflik, serakah, korupsi, ketidakadilan adalah lahir dari distribusi yang salah. Produksi malah sudah gampang karena teknologi, tapi barang yang melimpah tidak terbagi adil. Jadi masalah ekonomi itu sebenarnya bukan barang kurang, barang banyak, cuma nggak nyampe ke yang butuh. Kayak terlanjur impor bahan bakar dalam jumlah banyak, tapi swasta nggak ada yang mau beli. Nah, Islam datang bukan cuma buat ngatur cara sholat dan puasa, tapi juga ngatur perilaku ekonomi manusia. Karena tanpa aturan, manusia itu suka ngawur. Dalil pertama, surat Al-Baqarah ayat 185. Allah bilang Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk itu artinya dikasih tahu mana jalan yang benar dan mana yang ngawur. Penjelasannya, Islam diturunkan untuk mengatur perbuatan manusia, bukan jumlah barang. Jadi fokus ekonomi Islam itu kualitas aktivitas transaksinya. Islam mengatur bagaimana manusia mengambil, menggunakan, serta membagikan barang dan jasa. Karena kalau gak diatur, manusia bisa rebutan kursi DPR kayak rebutan warisan. Dalil yang kedua, surat Toha ayat 124. Allah bilang, siapa yang gak mau ikut petunjuk, hidupnya sempit dan benar aja. Lihat orang serakah, korup, zolim. Walaupun hartanya banyak, hidupnya gak tenang. Menyimpang dari aturan sama dengan hidup gak tenang. Kesengsaraan itu bukan karena barang kurang, tapi karena perilaku manusia yang salah. Jadi masalah inti distribusi bukan soal kuantitas barang, tapi moralitas pelaku ekonominya. Dalil yang ketiga ada surat Al-Insan ayat 2-4. Allah bilang manusia diuji dan dikasih 2 pilihan, jalan lurus atau jalan belok-belok kayak deracin di Telegram. Ada petunjuk, ada jalan yang belok. Yang patuh berarti bersyukur, yang menolak berarti kufur. Menolak aturan bukan sekedar pilihan gaya hidup, ada konsekuensi berat di akhirat. Jadi kalau ada yang bilang ekonomi itu bebas nilai, bebas norma, bebas sih boleh, tapi siap-siap juga bebas dari keberkahan. Ekonomi Islam bilang, sumber masalah ekonomi itu bukan kurangnya barang, tapi salahnya cara manusia membagi dan memperlakukan barang. Solusinya apa? Yang pertama, atur perilaku ekonomi dengan syariat, seperti akad, halal haram, larangan riba, larangan penipuan, biar transaksi itu adil, jujur, dan gak merugikan pihak lain. Yang kedua, sistem distribusi yang mengikat semua orang, seperti zakat, infak, sedekah, larangan monopoli. Tujuannya apa? Untuk memastikan barang yang banyak itu nyampe ke yang butuh. Yang ketiga, negara memastikan distribusi berjalan, peran hisbah dan kontrol pasar. Tujuannya apa? Biar gak ada yang seenaknya main harga dan main kuasa. Yang terakhir, menciptakan manusia yang bertakwa, bukan cuma yang jago produksi. Karena akar masalahnya bukan pada mesin, tapi pada hati.
Jadi kesimpulannya, problem utama ekonomi menurut Islam adalah distribusi, bukan produksi. Ekonomi Islam fokus pada perbuatan manusia, bukan jumlah barang. Islam mengikat seluruh manusia untuk mengikuti petunjuk. Siapa yang menyimpang, hidupnya akan sempit. Dan ini semua bukan teori belaka, tapi realitas sehari-hari. Karena barang ada, yang gak ada rasa adil dan rasa malu. Jadi teman-teman, kalau kamu merasa dunia ini makin aneh, makin timpang, makin banyak orang kaya yang makin kaya, dan orang miskin makin sabar, itu tandanya distribusinya bermasalah. Semoga setelah nonton ini kamu bukan hanya paham teori ekonomi Islam, tapi juga sadar bahwa kita semua punya peran dalam memperbaiki distribusi, bukan malah nambah keruwetan. Jangan lupa like, komentar pendapat kalian, dan subscribe biar makin banyak generasi yang tercerahkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.